Saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta. Sunarta, beserta teman angkatan kuliah dari Wah, Pak Joko Widodo di Fakultas banyak ya. Agama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya. Ya. Kami berkesempatan untuk bertemu dengan, selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Dia adalah akademisi biasa. Tapi bagi saya, Dr. Rismon ini adalah sebuah fenomena. Dia bukan sekedar manusia. Dia adalah simbol. Simbol dari perlawanan terhadap sistem yang busuk. Puji meritokrasi terus. palsu. Jokowi diakui sama UGM. Kamu ya ngaku lulus di salah satu universitas terus mendapatkan gelar doktor, dibantah sama universitasnya. Fat, jujur saja lah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Jika ada orang pintar, orang hebat, seorang pakar yang turut menyuarakan isu ijazah palsu Bapak Jokowi, maka mereka para barisan sakit hati akan menyambutnya dengan sangat hangat. Salah satunya dokter perempuan yang kontroversi ini, yaitu Dokter Tipa, di mana dalam video terbarunya dia memuji dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Rismon, sosok yang sudah kembali menghebohkan perihal isu ijazah Bapak Jokowi dengan temuan-temuannya yang digadang-gadang dalam skripsi ataupun ijazah Bapak Jokowi itu terdapat kejanggalan. Ya, seperti inilah apabila ada orang cerdas, orang pintar, ya seorang pakar yang luar biasa, tapi dirasa ada di pihak mereka akan menyambutnya dengan sangat hangat gitu kan. Bahkan Dokter Tipa di sini mengkaitkan Pak Rismon ini sebagai Black Swan ya. Yaitu sosok yang kemunculannya itu tidak terduga dan bisa dikatakan akan menjadi legenda karena kemunculannya ini yang akan mengubah peta politik gitu kan. Ya kalau analisa disertai bukti-bukti yang otentik dari Pak Rismon ya, silakan dibawa ke pengadilan gitu kan, agar kasus ini tuh segera ditutup gitu, tidak bikin heboh publik. Dan alhamdulillahnya Bapak Jokowi pun merespon ya perihal isu ijazah palsu ini. Beliau beserta tim kuasa hukumnya siap apabila tuntutan ini akan dilanjutkan ke pengadilan gitu kan. Nah, jadi seperti apa sih narasi yang disampaikan oleh Dokter Tipa kali ini? Judulnya video ini ya, apakah Dr. Rismon Sianipar adalah Black Swan? Saatnya ijazah palsu dibongkar. Black Swan. Sahabat Dr. Tifa sekalian, siapa ya Dr. Rismon Hasiholan Sianipar ini yang tiba-tiba muncul dan menggemparkan dengan ilmu digital forensiknya? Bagi sebagian orang, dia adalah akademisi biasa. Tapi bagi saya, Dr. Rismon ini adalah sebuah fenomena. Dia bukan sekedar manusia nih. Dia adalah simbol. Simbol dari perlawanan terhadap sistem yang busuk, Puji meritokrasi terus. palsu, Ya. pendidikan yang diperdagangkan. Dan hari ini, saya menduga jangan-jangan dia adalah Black Swan dalam sejarah Indonesia. Kemunculan Dr. Rismon Sianipar sebagai pakar digital forensik membongkar detail-detail kepalsuan ijazah dan skripsi Jokowi. Dr. Rismon Sianipar bisa jadi adalah Black Swan bagi Presiden Prabowo untuk berlepas diri dari jaring laba-laba Jokowi. Dr. Rismon adalah a blessing in disguise bagi terungkapnya kebenaran yang sangat penting bagi negara saat ini. Black Swan, apa itu? Black Dokter Swan Tipa, adalah Dokter sebuah Tipa. teori populer dari Nassim Nicholas Taleb. Black Swan adalah sebuah peristiwa langka, tak terduga, tapi membawa dampak luar biasa besar dan luas. Nah, kalau dugaan tentang ijazah palsu ini terbukti, maka kemunculan Dr. Rismon ini bisa jadi Black Swan yang mengguncang seluruh sistem kredit dan kredibilitas negara kita. Oke, itu kalau terbukti ya. Kalau nggak terbukti tuh, Anda ini ya, Pak Rismon dan Dokter Tipa juga hati-hati loh, kalian bisa balik dituntut ya.
banyak sekali tuh di media sosial ya, khususnya di aplikasi TikTok, bahwa gelar dokter untuk dokter Tipa ini pun diragukan karena dari pihak universitasnya saja mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memberikan gelar dokter kepada dokter Tipa gitu kan. Jadi dokter Tipa ini begitu semangat sekali menyerang Bapak Jokowi dengan isu ijazah palsu, padahal Bapak Jokowi itu diakui kelulusannya di UGM. Sedangkan dokter Tipa ini kelulusannya saja tidak diakui oleh pihak universitasnya, teman-teman. Nah, berikut adalah video yang saya temukan. Ketahuan Karma menimpa Dokter Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dokter Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara (IKAD), Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan tidak selesai, katanya, gimana tuh? Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Makanya Pak Jokowi Dengan berkumis yakin nanti dia biar gak bilang, dicurigai. Itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur saja lah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Teruntuk dokter Tifa, yang saya lihat cuitannya, ya kan, membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi mulu, terus membuat narasi tentang ijazahnya Jokowi, sibuk banget kayaknya. Anda ingat tidak pernah mengakui lulus di salah satu universitas, ya? Terus Anda mengaku mendapatkan gelar doktor, tapi sama universitasnya dibantah. Ini gimana ceritanya nih? Lebih Aku parah ngaku ya. mana? Jokowi diakui sama UGM. Kamu ya ngaku lulus di salah satu universitas terus mendapatkan gelar doktor, dibantah sama universitasnya. Yang palsu siapa? Aduh. Dokter Tifa, mending ngaca diri dulu deh, ya, daripada mempermasalahkan ijazahnya Jadinya Pak maling teriak Jokowi maling yang dong. jelas-jelas, ya. Di dalam berkali-kali klarifikasinya pihak UGM mengiyakan, lah Anda ngaku-ngaku lulus dapat gelar doktor di salah satu universitas, tapi universitasnya membantah. Aduh. Sebenarnya saya nggak mau ngomong seperti ini di konten seperti ini mengenai dokter Tifa. Menurut saya itu manusia sampah, ibu-ibu sampah yang mungkin lagi masa mudanya juga nggak tahu ya seperti apa ya. Kok bisa-bisa aja ada orang seperti itu? Apa mungkin dia dibayar ya? Ada orang dibayarnya yang memang sengaja membuat isu-isu sehingga mengalihkan apa yang menjadi program-program kebijakan yang baik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi orang teralih isunya ke situ gitu ya. Ya, itu orang konsen banget gitu. Dan di YouTube-nya, di channelnya dia juga membuat ya sebuah konten-konten yang saya rasa itu provokatif iya. tanpa data dan Asumsi yang semua. saya bingung kenapa orang-orang kayak model kayak dia ya, orang-orang model kayak sampah gitu itu tetap
nggak dibersihin gitu loh sama pemerintah. Apa mau kita bersihin nanti Yuk Bang, bersihin orang-orang Bang. kayak gitu? Dokter Tifa sampah. Wow. Nah, ini kira-kira mereka yang selalu menyuarakan isu ijazah Bapak Jokowi palsu, ketar-ketir enggak jika nonton video ini? Di mana seorang wartawan menemui para alumni angkatan Bapak Jokowi, di mana para alumni ini bersatu ya, memberi kesaksian bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Kita akan simak teman-teman, ini adalah dukungan dari para teman seangkatan Bapak Jokowi yang memberikan keterangan perihal ijazahnya Bapak Jokowi. Pun Anda berada, saya Fabian Januari Squado saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ruang dekan. Di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta beserta teman angkatan kuliah dari Wah. Pak Joko Widodo di Fakultas Banyak ya. Sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dadah ke sahabat-sahabat kompas.com. Ini suasananya ceria ya. Dan kami berkesempatan untuk bertemu selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Gitu. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, ya, sudah kelihatan kuning begitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu. Sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum.
Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada jurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya? Iya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri nggak kelihatan, Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Itu beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Ada yang seperti saya karena bodohnya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada Ada yang pendek. Iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan. Luar biasa ya tudingannya kepada Bapak Jokowi, sampai menuding Bapak Jokowi menciplak ijazah dari teman seangkatannya tadi ya yang dibahas. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Jadi kita tinggal menunggu saja perkembangannya, karena kali ini Bapak Jokowi juga sudah merespon ya perihal ramainya isu ijazahnya palsu. Beliau sudah menyiapkan beberapa kuasa hukum terpercayanya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mungkin kedepannya akan ada lagi sidang ya perihal ijazah palsu ini. Nah, semoga bermanfaat teman-teman dan keluarga. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.